Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah keterangan beliau masih berkaitan dengan keutamaan dzikir yang jumlahnya sangat banyak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca 20 fadilah dari banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membaca mulai dari nomor ke-21. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keutamaan dzikir al-hadiyatu wal-ishrun, keutamaan dzikir yang ke-21. Beliau mengatakan, annama yadhkuru bihil abdu rabbahu. Dzikir yang diucapkan oleh sang hamba ketika dia memuji Rabbnya azza wa jalla min jalalihi. Baik bentuknya mengagungkan Allah dengan mengijlal Allah, mengagungkan Allah. Dan ijlalullah min jalalihi, berzikir dengan mengagungkan Allah, misalnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal, dan seterusnya. Wa tasbihihi, atau dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan kalimat-kalimat dzikir yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yudzakiru bi sahibihi 'inda syiddah. Maka zikir itu akan mengingatkan pelakunya ketika dia dalam kondisi terjepit, ketika dia dalam kondisi membutuhkan. Faqad rawal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Nabi SAW annahu qala, beliau bersabda. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar, dan yang lainnya dari Nu'man bin Bashir. Dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan kata beliau sesuai dengan syarat Muslim. Walam yata'aqqabhu az-Zahabi, dan tidak ada komentar dari Az-Zahabi. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi Az-Zahabi menilai ulang hadis atau kitab hadis Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Apabila ada hadis bermasalah, maka beliau kasih keterangan dhaif atau hadis bermasalah, dan kalau sahih beliau kasih keterangan sahih. Dan kadang Imam Az-Zahabi tidak memberikan komentar. Dan dinilai sahih oleh Al-Busiri dalam Misbahuz Zujajah. Bagaimana bunyi hadisnya? Nabi SAW bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla. Zikir yang kalian ucapkan dengan mengagungkan Allah azza wa jalla. Minat tahlil, baik bentuknya tahlil, takbir, tahmid, dan zikir-zikir yang lainnya. Yata'atafna hawla al-arsy, tersebar di sekitar arsy. Zikir itu tersebar di sekitar arsy. Yata'atafna, ta'atafa yata'atafu artinya akrab. Yata'ataful jaran, dua tetangga yang saling akrab, sehingga mereka saling berkunjung, sering ketemu, sering ngobrol bareng. Yata'atafna hawla al-arsy, zikir itu tersebar di sekitar arsy. Lahunna dawiyun kadawiyin nahli. Zikir itu mengeluarkan suara berengeng sebagaimana suaranya lebah. Ya, kita bisa dengerin ya bagaimana lebah ketika berada di dekat sarangnya. Ya. Zikir itu bersuara sebagaimana layaknya suaranya lebah. Yudzakirna bisahibihinna. Ngapain mereka bersuara seperti itu di sekitar arsy? Yudzakirna bisahibihinna. Dia menyebut-nyebut orang yang berzikir. Zikir itu bersuara di sekitar arsy, menyebut-nyebut orang yang berzikir. Afala yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma yudzakiru bihi. Tidakkah kalian menyukai ketika ada sesuatu yang menyebut nama dirinya, sehingga zikir itu tersebar di sekitar arsy dan menyebut-nyebut nama orang ini? Hadzal hadis atau maknahu, demikian hadis ini atau yang semakna dengan itu. Nah, dan wallahu alam, apabila hadis ini adalah hadis yang sahih,
Maka ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa, di mana zikir yang dibaca oleh seorang hamba, dia berkeliling di sekitar arsy dan menyebut orang yang membacanya. Dan tentu saja kita sangat bangga ketika nama kita banyak disebut di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nama kita menjadi akrab bagi makhluk yang berada di sekitar arsy, yaitu para malaikat. Ya. Anda bisa bayangkan begini ya, orang yang terkenal ketika dia mau datang ke sebuah kota, misalnya seorang pejabat atau tokoh masyarakat besar, ketika dia mau datang ke sebuah kota, maka informasinya sudah tersebar di mana-mana. Pamflet-pamflet tertempel di masjid-masjid, tertempel di gardu-gardu, sehingga semua orang tahu. Lahu dawiyun kadawiyin nahli. Ibaratnya kalau pamflet ini bisa bersuara, dia mengeluarkan suara sebagaimana layaknya suara lebah. Membuat orang yang ada di sekitar kota itu semuanya mengetahui bahwasanya nanti akan datang tokoh ini. Maka mereka akan siap untuk menyambut. Mereka akan siaga untuk menantikan kedatangan tokoh ini. Apa yang Anda bisa bayangkan ketika yang menyambut suara kita adalah para malaikat yang berada di dekat arsy, berada di dekat Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari zikir yang dibaca oleh seorang hamba. Kemudian keutamaan yang berikutnya, as-saniyat wal 'ishrun, keutamaan yang ke-22. Sebagai konsekuensi dari yang pertama, ketika seorang hamba idza ta'arrafa ila Allah, pada saat dia mendekat memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan banyak berzikir, bizikrihi fir raha, dia banyak berzikir di posisi waktu luang. Dia banyak berzikir pada saat dia dalam kondisi longgar, nggak punya masalah, tidak ada kendala apapun dalam hidupnya. Dia banyak berzikir. Ta'arrafa ilallahi fir raha, dia banyak menyebut nama Allah dalam posisi ketika dia longgar. Arafahu fi syiddah, maka Allah akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi sulit. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di fir raha', di saat kau dalam kondisi longgar, ketika kau tidak punya masalah, ketika hidupmu nyaman, ketika kamu dalam kondisi sehat, ketika kamu tidak punya utang, ketika kamu tidak punya masalah. Ta'arraf ilallahi fir raha', dekatkan dirimu kepada Allah di saat kau tidak punya masalah. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu di saat kau dalam kesulitan. Disebutkan dalam sebuah athar yang kurang lebih maknahu, Ibnu Qayyim tidak menyebutkan redaksi yang sesuai dengan athar itu, tapi beliau menyebutkan dengan kalimat bebas, maknahu yang maknanya, andal abdal muti', seorang hamba yang taat, az-zakir lillah, yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, idza asabathu syiddatun, ketika dia tertimpa musibah, au sa'alallaha ta'ala hajatan, atau dia meminta kepada Allah satu kebutuhan tertentu, qalatil malaika, maka para malaikat mengatakan, ya Rabbi, sautun ma'rufun min abdin ma'ruf. Ya Allah, ini suara yang sudah biasa. Suara yang sudah biasa naik ke arsy, naik ke langit. Min abdin ma'ruf, dari seorang hamba yang sudah terkenal dengan dzikir, yang sudah dikenal oleh penduduk langit. Masya Allah. Sehingga dengan banyak berzikir bisa menjadi salah satu muqaddimah agar doa kita pada saat kita sedang terjepit, pada saat kita sedang membutuhkan, lebih mustajab, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suara kita sudah sering naik menuju Allah melalui zikir-zikir yang kita ucapkan. Wal ghafilul mu'rid, sementara orang yang lalai, yang dia berpaling dari zikrullah, al-mu'rid an zikrillah azza wa jalla, yang dia berpaling dari zikrullah azza wa jalla, idza da'ahu, ketika dia meminta kepada Allah,
ketika dia berdoa atau minta kepada Allah, qalatil malaika, maka para malaikat mengatakan, ya Rabbi sautun munkar min abdin munkar. Ya Allah, ini suara yang asing dari hamba yang asing, kok tiba-tiba minta ini. Sautun munkar min abdin munkar. Suara asing dari hamba yang asing. Wong dia nggak pernah ke sini, nggak pernah ngirim surat ke sini, tiba-tiba minta. Ya, nggak pernah datang, nggak pernah ngirim surat, nggak pernah ngasih kabar. Beritanya nggak pernah ada, kok tiba-tiba meminta sesuatu. Sehingga dianggap sebagai suara yang mungkar dari orang yang mungkar. Suara yang asing, mungkar artinya diingkari, sehingga orang itu terasa asing. Min abdin mungkar, dari seorang hamba yang mungkar, yang diingkari. Hamba yang asing. Masya Allah. Maka muqaddimah, agar saat kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi ketika kita sakit, dapat musibah, punya masalah, agar doa kita lebih cepat didengar oleh Allah, dahului dengan banyak mengingat Allah pada saat kita dalam situasi longgar, situasi nyaman. As-salisatu wal ishrun, keutamaan yang ke-23. Annahu munjatun min adzabillah. Zikir merupakan penyelamat dari azab Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, wa yurwa marfu'an, dan diriwayatkan secara marfu', ma amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang hamba, anjalahu min adzabillah, yang lebih menyelamatkan pelakunya dari azab Allah azza wa jalla, min zikrillah, dibandingkan amal berupa zikrullah. Coba kita lihat di footnote. Ini sudah pernah kita baca, taqaddama takhrijuhu, pada halaman, takhrijnya sudah pernah kita sampaikan pada halaman 84. Tayyib, selanjutnya, ar-rabi'atu wal ishrun, keutamaan yang ke-24. Annahu sababu nuzulis sakinah wa ghishyanir rahmah wa khufufil malaikati bidzakir kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir merupakan sebab turunnya sakinah, turunnya ketenangan. Wa ghishyanur rahmah, diliputi oleh rahmat. Kemudian khufufil malaika, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Bagi orang yang berzikir, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya di masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran. Yang satu membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, yang satu menyimak, saling mempelajari, maka illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banyak menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Al-khamisatu wal ishrun, keutamaan yang ke-25. Annahu sababu ishtighalil lisan anil ghibati wan namimah. Dengan banyak berzikir akan menyebabkan orang itu lisannya tersibukkan sehingga tidak sempat ghibah, tidak sempat namimah. Bahasa lainnya, dengan banyak berzikir akan menyebabkan sang hamba lebih fokus untuk melakukan amal yang bermanfaat dengan lisannya. Dan dia teralihkan dengan praktek amal yang tidak bermanfaat dengan lisannya. Wal kadhib wal fuhsh. Sehingga dia tidak sempat untuk bergibah, untuk namimah, untuk berdusta, mengucapkan kalimat fahisyah, mengucapkan kalimat batil. Fa innal abda la budda min ayatakallam. Karena setiap manusia pasti akan bicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah, kalau dia tidak bicara dengan, dia tidak menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, wa dzikri awamirihi, atau dia berbicara tentang perintah-perintah Allah, tentang urusan Allah, maksudnya syariat Allah, takallama bihadhil muharramat, maka dia akan berbicara
terkait hal-hal yang haram ini. Au biba'diha, atau sebagian hal yang haram. Fala sabila ila salamati minha albattah illa bidzikrillah. Dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari hal itu kecuali dengan zikrullah. Baik. Karena nggak ada yang nganggur. Ketika nganggur, batin manusia ini lebih berbahaya. Tapi kalau orang itu sibuk, kesibukan ada dua kemungkinan. Sibuk isinya maksiat dengan mengucapkan kalimat-kalimat ghibah, ngobrol namimah, ngobrol yang nggak ada artinya. Atau kesibukan yang kedua adalah yang isinya pahala, yaitu dengan melakukan zikrullah. Wal musyahadatu wat tajrubatu syahidani bidzalika. Dan bukti bisa menjadi saksi akan hal itu. Faman awwada lisanahu, siapa yang membiasakan lisannya untuk melakukan zikrullah, sanallahu lisanahu anil batili wal lagwi. Allah akan lindungi lisannya dari ucapan-ucapan yang batil dan ucapan-ucapan lagwun, ucapan yang sia-sia. Makanya orang yang banyak berzikir jarang, umumnya ya, jarang ghibah. Orang yang banyak berzikir dan dia ikhlas, itu bukan tipe orang yang senang ngobrol. Sehingga dia jarang ghibah, dia selalu sadar. Ketika ghibah itu dia sadar. Kadang begini ya, kita ghibah dan kita nggak sadar, itu banyak sekali, sering sekali. Ya, kadang sama suaminya, ghibah temennya, ghibah tetangganya, ghibah siapa, ya. Kalau sama temennya, ghibah temennya yang lain. Dan seusai ghibah, kita nggak merasa kalau kita sedang ghibah. Kalau kita sudah melakukan ghibah. Sehingga kita nggak sadar kalau kita berbuat dosa. Waman yabisa lisanuhu an dzikrillahi ta'ala tarattaba bikulli batilin wa lagwin wa fuhshin. Tapi siapa yang lisannya kering dari zikrullah, maka Allah akan basahi lisannya dengan berbagai kebatilan, ucapan-ucapan lagwun sia-sia, wa fuhshin, ucapan-ucapan fahisha, ngomong jorok, wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, as-sadisatu wal ishrun, yang ke-26. Anna majalis dzikri majalisul malaika. Majelis dzikir itu majelisnya malaikat. Majelis ghibah, majelis bangkai, majelis dzikir, majelisnya malaikat. Ghibah itu sendirian bisa nggak? Nggak bisa. Sehingga ghibah pasti ada majelisnya, majelis ghibah, bareng-bareng beberapa orang. Maka majelis dzikir adalah majelis yang disukai oleh malaikat. Majelis ghibah adalah majelis yang disukai oleh setan. Wa majalisul lagwi wal ghaflah majalis syayatin. Sedangkan majelis al-lagw wal ghaflah, majelis yang isinya lalai, ya. Kumpul barang ngapain, tulanan catur, kumpul karambol, ya. Kumpul lagi ngobrol kanan kiri masalah politik, setelah bahas masalah politik, masalah apa lagi? Masalah poligami, ya. Kemudian masalah apa lagi? Jadi orang ketika ngumpul seperti ini yang dibahas ngalor ngidul. Hadhi majalisul ghaflah wal lagw. Ini adalah majalis yang isinya kelalaian. Dan itu majelis syaitan. Falyatakhayyaril abdu a'jabahuma ilaihi. Maka hendaknya seorang hamba memilih majelis mana yang lebih dia sukai. Wa aulahuma bihi, ya. Dan yang wilayah untuk dia pilih. Fa huwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Sehingga dia nanti akan bersama orang yang suka dengan majelis itu di dunia dan di akhirat. Ya, yang senang dengan tetek di milan, ya, kongko-kongko di kafe, ya, cuman ngobrol ngalor ngidul, nggak ada artinya, kumpul bareng. Di dunia dia kumpul seperti itu, nanti di akhirat juga kumpul sama mereka. Waliyadzubillah. Baik, kita bersyukur kepada Allah, ya, bagi teman-teman yang mereka punya kecenderungan, ya meskipun sisi kekurangannya tetap ada. Tapi kita punya kecenderungan bahwa tempat yang kita senangi adalah forum kajian.
sehingga dia mendekat ke forum-forum kajian. Kalaupun dia nggak bisa mendekat secara fisik, dia berusaha untuk mendekat secara non-fisik, ikut dalam forum kajian secara online dan seterusnya. Sehari nggak ngaji, rasanya ada yang nggak lengkap. Ada sebagian orang yang sehari nggak ke kafe, itu rasanya nggak lengkap. Jadi kebiasaan itu. As-sabi'atu wal 'ishrun, yang ke-27. Annahu yas'adu adh-dhakiru bi dzikrihi wa yas'adu bihi jalisuhu. Wa hadha huwal mubaraku aina ma kana. Zikir akan membahagiakan adz-dzakir, pelakunya, dengan zikir yang dilakukan. Dia mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Dan dia merasakan kebahagiaan itu. Wa yas'adu bihi jalisuhu, dan juga membahagiakan teman-temannya yang berada di sekitarnya. Itulah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Wal mubarak aina makana. Wal ghafilul laghi yashqa bilaghwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi mujalisuhu. Sedangkan orang yang lalai, orang yang hanya main-main, dia mencelakakan dirinya dengan kalimat-kalimat lalai, kebiasaan lalai. Isinya cuma main-main. Sehingga kumpul sama teman-temannya, dia ngajak teman-temannya untuk melakukan tindakan yang nggak baik. Wa yashqa bihi mujalisuhu, sehingga teman-temannya juga mendapatkan dampak buruknya. Ngapain kumpul bareng? Game online, ya. Semuanya megang HP, terus mereka serius fokus. Ternyata nggak game online, dan ini sama sebelahnya nyambung. Kan ada ya kayak gitu ya. Yang dipegang A dengan yang dipegang B nyambung, dan mereka fokus. Masya Allah. As-saminatu wal 'ishrun, yang ke-28. Annahu yu'amminul abda minal hasarah yaumal qiyamah. Zikir akan mengamankan sang hamba dari kerugian di hari kiamat. Fa inna kulla majlisin la yadhkurul abdu fihi rabbah. Karena setiap majlis di mana orang tidak berzikir kepada Allah, kana alaihi hasratan wa tiratan yaumal qiyamah. Maka majlis itu akan menjadi kerugian dan penyesalan baginya di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Nabi SAW menyebutkan, "Ma min majlisin la yuzkaru fihi ismullahi wa la yusalla alayya." Apabila ada sebuah majlis yang dia tidak disebutkan zikrullah dan tidak bersalawat kepadaku, illa kana alaihi hasratan wa tiratan yaumal qiyamah. Maka akan menjadi kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tasi'atu wal 'ishrun, keutamaan yang ke-29. Annahu ma'al buka'i fil khalwah sababun li'idlalillahi ta'ala al-'abda yawmal harril akbar fi dhilli arshihi. Orang yang banyak berzikir itu akan bersama dengan orang yang menangis pada saat dia sendirian. Yang itu merupakan sebab mendapatkan naungan dari Allah yang diberikan kepada hamba pada hari Al-Harrul Akbar, Yaumul Harril Akbar, hari panas yang paling besar. Gak ada tandingannya. Ya. Kalau sekarang kita merasakan panasnya cuaca panas, ya, di padang pasir atau lingkungan padang pasir saat musim panas. Di mana, Pak? Di Madinah. Ketika musim panas, baru pertama kali saya merasakan panasnya itu. Suhunya bisa mencapai 45 derajat, bahkan 50 derajat. Kalau di padang pasirnya bisa 50-an. Kalau di kota Madinah sekitar 45-an. Ya. Lantai Masjid Nabawi yang berada di luar panas. Padahal payungnya sudah ditutupkan, payungnya dibuka. Kena anginnya. Itu sudah terasa panas. Tapi ada suasana yang jauh lebih panas dari itu. Itulah Yaumul Harril Akbar, hari panas terbesar, dan itulah di padang mahsyar. Fi arasat yaumil qiyamah, di arasat yaumil qiyamah. Fi dhilli arshihi, di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Wan nasu fi harri syamsi, wa qad saharathum
fil mauqif. Sementara manusia berada di bawah teriknya matahari, yang itu mereka berkumpul di situ, kepanasan di situ, fil mauqif, di padang mahsyar. Wa hadza dzakir, sementara orang yang rajin berzikir ini, mustadhillun bi dhilli arsyir rahman, dia bernaung di bawah naungan Ar-Rahman azza wa jalla. Wallahu a'lam. Di sini Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalilnya. Kenapa orang yang rajin berzikir dikumpulkan dengan ini? Karena kalau kita perhatikan dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan imamun adil dan seterusnya. Salah satunya adalah warajulun, dan orang yang dzakarallaha khalian, dia mengingat Allah di posisi kesendirian. Dzakarallaha khalian, dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah ketika sendirian. Fafadat ainahu, kemudian air matanya tumpah, sehingga dia tidak berzikir di keramaian. Dia bukan tipe orang yang nangis ketika diajak nangis, tapi dia nangis di posisi kesendirian, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia nangis. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah di posisi sendirian, dan tidak menyebutkan waktunya. Apakah itu harus ketika tahajud, Pak Ustaz? Zahirnya tidak harus. Karena teks hadisnya dzakarallaha khalian fafadat ainah, dia mengingat Allah saat dia sendirian. Fafadat ainahu, kemudian air matanya tumpah. Dan kata Ibnu Qayyim, yang rajin berzikir akan dibersamai dengan orang ini. Al-buka fil khulwah, orang yang nangis ketika dia sendirian, pada saat dia tidak ada temannya berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalilnya. Artinya baik zikirnya itu di tempat umum maupun ketika sendirian, kata Ibnu Qayyim, dianggap sama. Kemudian as-salathun, yang ke-30. Anal ishtighala bihi sababun li'ata'illahi dzakira afdala ma yu'ti as-sa'ilin. Orang yang sibuk berzikir akan menjadi sebab Allah memberikan anugerah kepadanya. Allah akan berikan kepada az-zakir, orang yang rajin berzikir tadi, afdala ma yu'ti as-sa'ilin, yang lebih baik dibandingkan orang yang rajin berdoa. Yang lebih baik dibandingkan orang yang rajin berdoa. Fafil hadis, disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin." Siapa yang sibuk untuk berzikir kepadaku sehingga dia nggak sempat berdoa, dia nggak sempat untuk meminta. Dia sibuk berzikir sampai dia tidak sempat an mas'alati, untuk berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dibandingkan apa yang aku berikan kepada as-sa'ilin, orang-orang yang banyak meminta. Hadisnya riwayat Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir dan dalam Khalqu Af'alil Ibad. Dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin tentang biografi perawinya, ada Sofwan bin Abi Sahba waqal, dan beliau mengatakan hadza maudhu', orang ini maudhu', ya, ma rawahu illa hadza syekh, tidak meriwayatkan hadis kecuali syekh ini. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Wa nuzi'a fi dzalika, tapi kedua ulama tadi dibantah tentang penilaian ini, dan hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Ya. Kemudian disebutkan oleh Asyuti, lahu syawahid qad tanfa'u, punya banyak faktor, punya banyak riwayat pendukung. Dan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan laisa yaji'u bihadzal hadits wa ma 'alimtu illa bihadzal isnad.
Intinya ulama berbeda pendapat ya tentang keabsahannya. Ulama berbeda pendapat tentang penilaian hadis ini, apakah hadis ini sahih, hadis ini hasan ataukah dhaif. Nah, dan mohon diperhatikan dalam Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim tidak memberikan jaminan bahwa hadis di buku Al-Wabilus Sayyib semuanya sahih. Dan beberapa kali kita telah membaca hadis-hadis dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Kita lanjutkan. Al-Hadiyatu was-Salathun, keutamaan yang ke-31. Annahu aisar al-ibadati wa huwa min ajalliha wa afdaliha. Ain annahu aisarul ibadat. Zikir itu termasuk ibadah yang paling gampang. Meskipun zikir itu ibadah yang sangat agung dan mulia. Karena gerakan lisan itu ringan. Akhaffu harakatil jawari wa aisaruha. Gerakan lisan itu adalah gerakan anggota badan yang paling ringan. Ya. Coba misalnya seperti saya ngisi kajian ya, selama 1 jam. Ini lisan saya, mulut saya bergerak dalam waktu 1 jam. Ya. Andaikan itu saya pakai untuk senam atau berlari, 1 jam saya nggak kuat. Ibu-ibu ya, kadang kumpul sama tetangganya, 2 jam tuh nggak terasa. Ya Pak, 2 jam tuh nggak terasa. Loh, ngerti-ngerti kok sudah asar. Tadi kumpulnya jam berapa? Mulai duhur sampai asar. Itu ngobrol, dan mereka bicara seperti itu, gerakan suara. Padahal mereka kalau senam 2 jam nggak kuat ya. Maka dalam zikir di situ terjadi gerakan anggota badan yang paling ringan. Walau taharraka udwun min a'dha'il insan fil yawmi wal laylah biqadri harakatil lisanihi la syaqqa alaihi ghayatal masyaqqa bal la yumkinuhu. Andaikan ada anggota badan manusia yang melakukan gerakan, maksudnya anggota badan yang lahir ya. Kalau yang di dalam seperti jantung kan bergerak terus, paru juga bergerak terus, dia mengembang mengempis. Andaikan ada anggota badan manusia yang lahir seperti tangan, kaki, kepala misalnya, dia bergerak dalam sehari semalam seperti gerakan lisan, pasti akan mengalami kepayahan, bahkan tidak mungkin dilakukan. Dan tidak mungkin. Ya. Makanya Nabi SAW menyebut zikir itu khafifah fil lisan, ringan di lisan, ringan di ucapan, tapi disukai dengan Ar-Rahman, disukai oleh Allah. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani ya, habibatani indar Rahman, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya memang ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan. Kemudian yang ke-32, annahu ghirasul jannah. Dengan zikir orang itu sedang menanam bibit di surga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Jami' Tirmidzi ya, Sunan Tirmidzi itu. Karena pada asalnya itu adalah kitab jami'. Tapi karena digabungkan dengan kitab sunan yang lain, maka lebih dikenal dengan Sunan Tirmidzi. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku ketemu Ibrahim di malam ketika aku Isra. Di malam Isra Mi'raj. Faqala, lalu Ibrahim memanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Masya Allah. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Salam dari siapa? Dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, annal jannata tayyibatut turbah. Surga itu tanahnya sangat bagus.
Radbatul ma', airnya segar, airnya jernih, segar. Azba itu berarti tawar. Airnya sangat segar. Wa annaha qi'an, dan tanahnya itu tanah yang gembur. Artinya mudah untuk ketika disiram air langsung meresap, ketika dicangkul dia mudah dicangkul. Namanya tanah qi'an. Gampang untuk digarap. Wa anna ghirasaha, dan untuk ghirasnya, menanam bibit di surganya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menanam bibitnya adalah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadis hasan gharib dari hadis Ibnu Mas'ud. Hasan gharib, ya. Ada kemungkinan dhaif. Coba kita lihat di footnote. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Kabir dan As-Saghir. Tabrani punya kitab Mu'jam hadis 3 level, ya, 3 level. Mu'jam Kabir, ini yang paling tebal. Lalu beliau ringkas jadi Mu'jam Al-Awsat, ini pertengahan. Kemudian beliau ringkas lagi jadi Mu'jam As-Saghir. Nah, Al-Mundhiri mengatakan dalam At-Targhib wa Tarhib, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar dari ayahnya. Dan Abdurrahman bin Ishaq adalah Abu Syaibah Al-Kufi. Dia perawi yang wahin, yang lemah. Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar, beliau memberikan catatan untuk penilaian Hasan At-Tirmidzi terhadap hadis. Wa hassanahu li syawahidihi. Dinilai Hasan oleh At-Tirmidzi karena ada riwayat yang lain yang mendukungnya. Dan dinilai oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi sebagai hadis mursal, sehingga dinilai sebagai hadis dhaif. Wallahu alam. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi yang lainnya dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Nah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim, tapi tidak dikomentari oleh Ad-Dhahabi. Sehingga ada isyarat hadis ini hadis yang hasan. Baik, jika hadis di atas statusnya dhaif, kalaupun hadis ini, ya, hadis tentang Nabi Ibrahim, ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi masih ada satu hadis lagi, yaitu hadis dari Abu Zubair dari Jabir yang ini, yang statusnya hasan, dan ini bisa saling menguatkan. Hadis dari Abu Zubair. Wallahu a'lam. Keutamaan yang ke-33. Anna al-ata'a wal fadla alladhi ruttiba alaihi lam yurattab ala ghairihi min al-a'mal. Bahwa pemberian dan karunia, al-ata' wal fadl, bahwa anugerah alladhi ruttiba alaihi, yang didapatkan, ya, dari amal tertentu, lam yurattab ala ghairihi, maka tidak melebar ke yang lain, tidak melebar ke amal yang lain. Baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam sehari, kanat lahu adlu asyri riqabin, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dicatat untuknya 100 pahala.
wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu, dan dia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari itu. Dzalika hatta yumsi, pada hari itu sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak ada orang yang membawa pahala yang lebih besar dari apa yang dia bawa kecuali orang yang melakukan amal yang semisal. Masya Allah. Wa man qala, dan siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis yang kedua ini beda riwayat dengan hadis yang pertama. Kalau yang pertama ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini kita pisahkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, hadis yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, dosa-dosanya dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Di an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Aku mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai dibandingkan terbit matahari. Artinya itu lebih aku cintai dibandingkan datangnya hari. Yang datangnya hari ketika matahari terbit itu meliputi dunia seisinya. Sehingga bahasa lainnya, mengucapkan subhanallah wa bihamd walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih beliau cintai daripada dunia seisinya. Wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di waktu pagi membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, a'taqallahu rubu'ahu minan nar, maka Allah membebaskan seperempatnya dari neraka. Allah bebaskan seperempat orang ini dari neraka. Wa man qalaha marratain, kalau dia baca 2 kali, maka Allah akan bebaskan setengah dirinya dari neraka. Dan siapa yang membacanya 3 kali, Allah bebaskan 3/4 dirinya dari neraka. Dan siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah bebaskan dirinya, seluruh jasadnya dari neraka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Tirmidzi dan An-Nasa'i. Namun status hadis ini, kata At-Tirmidzi, hadis gharib. Dan ini panjang. Dan waqala al-musannif, dan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menilai hadis ini hasan, dan dinilai hasan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Sehingga ada ikhtilaf di antara para ulama terkait status hadis yang dibaca dalam dzikir pagi dan sore. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik, dan seterusnya. Sebagian ulama menilai dhaif seperti Syalbani, dan sebagian menilai hasan. Nah, wa fihi, dan juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Thauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yumsi, barang siapa yang di waktu sore, wa idza asbaha, dan ketika pagi, dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula
kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah. Siapa yang setiap pagi dan sore membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, maka sudah selayaknya Allah meridainya. Kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah, maka Allah akan meridainya. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani. Kata Tirmidzi hasan gharib, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar, tapi dinilai oleh Adz-Dzahabi hadis gharib. Tafarrada bihi Uqbah. Ini ada perawi namanya Uqbah tapi sendirian. Ya. Dan nampaknya dinilai dhaif oleh Syalbani dalam silsilah ad-dhaifah. Ya. Zikir pagi sore yang kita baca sehari-hari tidak semuanya sahih ya, menurut penilaian Syalbani, dan itu yang dipakai acuan oleh Al-Ustadz Yazid Jawas dalam buku beliau kumpulan zikir dan doa menurut Al-Quran dan Sunnah. Beliau lebih condong kepada penilaian Syalbani, tapi dalam Hisnul Muslim itu dicantumkan oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani, dan beliau terkadang menggunakan penilaian yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dalam Tuhfatul Ikhwan. Syekh bin Baz punya kumpulan buku doa dan zikir tapi nggak begitu terkenal, namanya Tuhfatul Ikhwan. Nah, di situ yang banyak dikutip oleh penulis kitab Hisnul Muslim, Dr. Wahab Al-Qahtani, Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahumullah. Wa fi Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi Nabi SAW bersabda, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan catat untuknya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah hapuskan darinya 1.000.000 dosa. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Allah akan angkat 1.000.000 derajat untuknya. Ini juga ulama beda pendapatnya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadal hadithun munkarun jiddan. Di sini mungkar sekali. Dalam sanadnya ada Azhar bin Sinan, statusnya dhaif, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud, hadza haditsun ma'lul la yathbutu misluhu. Hadis ini cacat ya, dan la yathbut misluhu, enggak sahih yang kalimatnya seperti ini. Juga keterangan Al-Bukhari dalam Ilalul Kabir karya Tirmidzi, hadza haditsun munkar, hadis munkar. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengumpulkan beberapa riwayat dan menilainya hasan, seperti keterangan Syalbani. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait doa masuk pasar. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Tayyib. Andaikan hadis-hadis itu sahih, maka menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari zikir-zikir tertentu yang kita baca, baik ketika pagi sore maupun ketika masuk pasar. Dan silakan Anda baca dengan mengacu kepada penjelasan ulama yang mengatakan hadis itu hasan. Kita berharap semoga bisa menjadi tambahan amal dalam masalah fadhail a'mal. Hadis yang ringannya lemah itu masih bisa dijadikan sebagai acuan. Hadis yang kemudian keutamaan yang Ar-Rabi'atu wa Thalathun, keutamaan yang ke-34. Bahwa dawama zikri Rabbi tabaraka wa ta'ala, rajin berzikir kepada Allah, yujibul aman min nisyanihi, akan menyebabkan orang itu mendapatkan jaminan keamanan sehingga tidak lupa. Alladhi huwa sababu syaqa'il abdi, tidak lupa kepada Allah, yang itu merupakan sebab kerugian kebinasaan sang hamba. Sebab kesengsaraan sang hamba dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat.
Karena lupa kepada Allah, fa inna nisyana rabbi, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha, akan menyebabkan orang itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia nggak tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah buat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Dan tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah Allah jadikan orang ini lupa untuk melakukan perbuatan apa yang bermanfaat baginya, sehingga dia dalam kondisi kerugian. Kenapa kok saya tidak diingatkan? Kenapa kok saya... Ya. Kadang begitu ya. Misalnya begini ya. Ada orang yang tidur, padahal dia harus masuk jam kantor, atau membuat laporan, atau harus menemui klien. Intinya semua itu menguntungkan bagi dunianya. Tepat jam 5 pagi. Ya, misalnya ya. Atau tidur siang. Nanti tepat jam 3 sore, saya harus ketemu klien. Kalau enggak, gagal. Kemudian dia tidur siang, ketiduran, bablas sampai jam 5. Jam 5 bangun dia. Kira-kira gimana? Hah? Nyesel dia. Nyesel. Mungkin dia akan marah pada istrinya, memarahi anaknya, memarahi kanan kiri. Kenapa saya nggak dibangunin? Kenapa saya? Gitu ya. Dia kehilangan sesuatu yang menurut dia sangat bermanfaat bagi dia, padahal itu hanya urusan dunia. Ini gara-gara saya telat bangun, jadinya peluang itu hilang. Gara-gara saya telat bangun, saya telat masuk kantor, dimarahi sama atasan. Ya. Nah, coba sekarang bayangin, kita beraktivitas dalam keseharian kita, dan hamba melakukan hal yang bermanfaat ketika dia dikasih hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Maka ada sebagian orang yang dia tenggelam dalam masalah yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupannya. Sibuk dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Karena tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang dijadikan oleh Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri. Allah jadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Itulah orang-orang yang fasik. Sehingga kalau orang ini sadar, pasti dia akan menyesal. Kenapa saya tidak, kenapa? Gitu ya? Dia pasti akan menyesal. Ketika dia sadar, maka yang muncul adalah penyesalan. Jemaah. Makanya jadilah hamba yang berusaha untuk dekat, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Karena dengan itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita lupa kepada diri kita. Wa idza nasiyal abdu nafsahu, ketika sang hamba itu lupa kepada dirinya, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang bermaslahat bagi dirinya. Dia akan melupakannya dan sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Fahalakat wa fasadat wala budda, pasti dia akan binasa. Sebagaimana orang yang punya tanaman, punya kebun, punya binatang ternak, atau yang lainnya, mimma solahuhu, yang itu sangat dia butuhkan. Yang itu merupakan harta berharganya, wa falahu, keberuntungannya. Bita'ahudihi, dia perhatikan, dia rawat dengan baik, wal qiyami alai, dia rawat dengan baik. Fa'ahmalahu wa nasiyahu, tiba-tiba dia tinggalkan, dia lupakan. Justru dia lebih sibuk dengan yang lain, sehingga dia menyanyiakan apa yang bermanfaat baginya. Fa'innahu yafsudu wala budda, pasti orang ini akan binasa. Wa hadza ma'a imkani qiyami ghairihi maqamahu fihi. Padahal itu terjadi, ada orang yang bisa menggantikannya. Fa kaifa dhannu bi fasadi nafsihi wa halakihi wa syaqaihi idza ahmalaha wa nasiha. Padahal untuk ngurusi kambing tadi ya, ngurusi kebun tadi, dia bisa taruh orang lain. Tolong ini diuruskan ya, saya mau safar. Sekarang kalau ngurusi diri kita sendiri, mau digantikan siapa? Tidak ada. Ketika Allah nggak ngasih hidayah, kemudian sang hamba lupa kepada dirinya sendiri, maka itu akan menjadi kebinasaan baginya. Washtagalla an masalihiha, sehingga dia meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Wa attala mura'ataha,
wa attala mura'atiha, dan dia tidak memperhatikannya. Dia tidak ngurusi dirinya, apa yang bermanfaat bagi dirinya. Fama syi'ta min fasadin walakin wa khaybatin wa khurman. Ya. Maka itu semuanya adalah sumber kebinasaan, kehancuran, kerugian. Wa hadha huwa alladhi sara amruhu kulluhu furuta. Itulah orang yang seluruh urusannya itu rusak, seluruh urusannya itu binasa. Fanfarata alaihi amruhu, sehingga urusannya itu gagal. Wada'at masalihuhu, masalihuhu, apa yang bermanfaat baginya itu tersia-siakan. Wa ahatat bihi asbabul qutu' wal khaybah wal halak, sehingga dia diliputi dengan kerugian. Dan tidak ada cara untuk bisa aman dari hal ini kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah. Wallahaji bihi, dermimil dzikir, membasahi lisan dengan dzikir. Selalu lisan itu basah dengan dzikir. Wa ayyunzilahu manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. Dia posisikan dzikir itu sebagaimana sumber kehidupannya yang tidak bisa dia tinggalkan. Atau seperti nutrisi dia. Idza faqada fasada jismuhu wa hadak. Kalau dia enggak kehilangan nutrisi itu, maka dia badannya akan sakit. Atau seperti air pada saat dia sangat kehausan. Atau seperti pakaian saat dia kepanasan atau kedinginan. Wa bimanzilatil kin. Al-kin maknanya adalah huwa ma yaruddul har wal barad minal abniya wal masakin. Semua properti yang bisa menjadi penghalang manusia agar tidak kemanasan atau kedinginan, seperti rumah dan seterusnya. Seperti al-kin fi syiddati syita'i was samum, pada saat musim yang sangat panas atau musim yang sangat dingin. Fahakikun bil abdi ayyunzila dzikrallahi minhu bihadhil manzilah. Maka sudah selayaknya bagi setiap hamba untuk memposisikan zikrullah sebagaimana posisi ini. Wa'zam fa'aina halakul ruhi wal qalbi wa fasaduha min halakil badan wa fasadiha. Bahkan lebih kuat lagi. Karena kebinasaan fisik dibandingkan dengan kebinasaan badan, itu lebih kuat kebinasaan fisik dibandingkan kebinasaan ruh, itu lebih kuat kebinasaan ruh dan hati. Wa hadza halakun la budda minhu, dan ini adalah kebinasaan yang pasti terjadi. Wa qad yu'aqibuhu salahul abdan. Sementara kalau orang itu sakit badannya, dia bisa mengobati dirinya. Sedangkan orang kalau hatinya rusak, ruhnya rusak, fahalakun la yurja ma'ahu salahun wala falah. Itu adalah kebinasaan yang mungkin gak ada harapan untuk bisa sembuh. Wala hawla wala quwata illa bil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala. Nah, dan di sini Muqayyim menyebutkan cukup panjang tentang keutamaan ini, yang insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasannya di kesempatan berikutnya insyaAllah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, silakan diulang. Suaranya tadi hilang, putus. Apakah sekarang suara Ana terdengar? Bisa terdengar dengan jelas, silakan. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya datang dari Australia. Di tempat kami ada masjid yang membuat acara sholat tahajud untuk anak-anak muda pada tanggal 31 Desember. Ada juga organisasi lain yang membuat acara kumpul-kumpul untuk remaja perempuan atau olahraga untuk remaja laki-laki, tetapi beda tempat. Upaya ini dilakukan sebagai program alternatif untuk menghindarkan remaja
dari acara kumpul-kumpul yang tidak jelas, misal nonton kembang api di kota. Bagaimana jika anak kita ingin pergi ke sana? Apakah kita boleh? Apakah termasuk merayakan tahun baru yang diperbolehkan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Wallahu alam, yang kami pahami begini ya. Jadi pertama kita sepakat bahwa tahun baru Masehi di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan syariat Islam dan bahkan lebih dekat kepada perayaan orang kafir. Sehingga bagi kaum muslimin keberadaan tahun baru seperti ini ya sama saja sebagaimana hari yang lain. Sekarang tanggal berapa? 29 dengan 30. Kita misalnya sekarang di tanggal 29. Malam tanggal 30. Ada apa di malam ini? Ya tidak ada apa-apa. Biasa saja kita beraktivitas biasa, normal, seperti biasa. Nggak ada perasaan istimewa, nggak ada sesuatu yang istimewa, nggak ada, biasa saja. Maka sikapi tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, sebagaimana perasaan itu. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja. Nggak ada bedanya antara malam Kamis ini dengan malam tahun baru malam apa? Malam Ahad. Ya, malam Ahad, betul. Malam Ahad besok. Ya biasa saja. Ya cuman malam Ahad libur gitu aja. Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Nggak ada hal yang perlu diistimewakan sehingga dibuat biasa saja. Cuman masalahnya bagi kaum muslimin yang mereka tidak paham dengan hal ini, kadang dia malah campur dengan non-muslim. Turut merayakan perayaan tahun baru. Ya, misalnya datang ke alun-alun atau ke tempat-tempat wisata atau ke tempat manapun. Bahkan mereka ngeband ya, semalam suntuk nggak tidur. Dan aneka perayaan digelar. Yang kita sebenarnya nggak punya kepentingan dengan itu, cuman berpotensi remaja-remaja dan anak-anak bisa ke sana. Baik. Karena itu, andaikan mereka bisa diarahkan, sudahlah nggak usah ada acara apapun, di rumah aja seperti biasa. Mau nonton TV atau nonton apa terserah, mau kajian lebih bagus. Bisa diarahkan seperti itu, alhamdulillah. Tapi masalahnya tidak semuanya bisa diarahkan demikian. Nah, ketika tidak bisa diarahkan demikian, bolehkah diadakan acara seperti yang tadi disebutkan dengan maksud dan tujuan dalam rangka untuk menghalangi sebagian orang yang nggak paham agar mereka tidak bergabung. Jika tujuannya seperti ini, wallahu alam, semoga tidak masalah. Karena tidak ada niatan ibadah secara khusus ya. Tidak ada niatan untuk merayakan, tapi niatnya adalah dalam rangka untuk saddud dzari'ah. Dalam rangka untuk menghalangi adanya potensi keburukan yang lebih besar. Biar anak-anak ini nggak ikut perayaan mereka, biar nggak gabung sama mereka. Udah kita kumpulkan di sini, kita buat acara sendiri. Tapi yang tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, ya cuma acara bareng-bareng aja. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, saya tidak hafal zikir setelah tasyahud akhir sebelum salam. Bolehkah saya membacanya setelah salam dengan membaca buku zikir? Jazakallahu khairan. Doa zikir, doa setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Memohon perlindungan dari 4 hal. Kalaupun misalnya nggak hafal, bagaimana? Ulama beda pendapat tentang hukum membaca doa ini seusai tasyahud. Sebagian pendapat mengatakan wajib, dan itu pendapat Atha bin Abi Rabah. Bahkan anaknya Atha ketika salat nggak baca ini, oleh bapaknya disuruh ngulang. Dan yang kedua, pendapat jumhur ulama bahwa zikir ini tidak wajib, namun anjuran. Warrajih ma'al jumhur, dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Sehingga yang lebih tepat, kalaupun Anda tidak hafal, nggak masalah untuk tidak dibaca. Nah, bolehkah kita baca setelah sholat? Jika itu dirutinkan, kami sarankan jangan. Agar tidak menggeser sunnah.
Namun jika maksud Anda adalah untuk menghafalkan dan waktunya bebas, mau setelah sholat atau pas waktu senggang Anda berusaha untuk menghafalkan, silahkan. Tidak harus setelah sholat, bisa memilih waktu kapanpun yang mudah bagi Anda untuk menghafalkannya. Tapi kalau tadi, saya nggak bisa baca sebelum sholat karena saya nggak hafal. Akhirnya tak baca setelah sholat. Kami sarankan kalau bisa jangan dilakukan, biar tidak menggeser waktu sunnah. Amalan ini dilakukan sebelum salam, bukan setelah salam. Wallahu a'lam. Ya, dan berikutnya, apakah diperbolehkan merupiah dagangan dengan niat biar laris? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang benar berdoa ya, agar diberkahi, bukan meruqyah. Ruqyah itu fungsinya ketika ada gangguan makhluk halus atau ada orang yang sakit atau semisalnya. Tapi kalau fungsinya adalah dalam rangka untuk melariskan dagangan, yang lebih tepat bukan ruqyah, tapi doa. Ya, misalnya dia memohon kepada Allah keberkahan untuk usahanya pagi ini, dia mohon kepada Allah keberkahan ketika buka toko dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya di luar tema. Apakah anak zina yang telah dewasa dan tidak pernah dinafkahi semasa hidupnya perlu diberikan jatah dalam wasiat sang ayah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Anak zina berarti dia tidak punya bapak ya, dan dia tidak pernah dinafkahi. Apakah perlu diberikan jatah wasiat? Kalau bapak wasiat itu kan atas kerelaan pemilik harta, sehingga kalau bapak biologisnya mau melakukan seperti itu silahkan. Dan dia berhak memberikan wasiat kepada anak zina ini, karena anak zina ini bukan ahli waris. Dan wasiat kepada selain ahli waris, hukumnya boleh. Seperti anak angkat, anak zina. Kalau ibunya dia dapat warisan, tapi kalau dari bapaknya dia nggak dapat. Maka di posisi ini dia berhak untuk dapat wasiat, tapi wasiat itu atas kerelaan orang tua, atas kerelaan pemilik. Bukan disetting sama penerima wasiat. Ya, kecuali kalau dia minta kepada bapak biologis, kalau bisa bapak juga ngasih saya, ya senilai sekian tolong tuliskan dalam wasiat. Kok dikabulkan, lalu tanda tangan, sah sebagai wasiat. Wallahu a'lam. Izin bertanya, saya tinggal di negara minoritas. Saya mengikuti majelis ilmu, ajarannya bukan sunnah. Di sini saya belum menemukan ajaran sunnah, hanya ada online yang ustadznya ada di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya bergabung mengikutinya walaupun kadang banyak ajarannya yang bid'ah? Saya merasa seandainya saya tidak bergabung dengan mereka, karena di sini minoritas, khawatir kalau terjadi apa-apa, misalnya saya meninggal, tidak ada yang mengurus. Bolehkah saya berpikir seperti itu Ustadz, dan bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Memang kadang di posisi tertentu Anda tetap bergabung bersama kaum muslimin. Meskipun mereka ada ya sedikit penyimpangan, namun Anda butuh kebersamaan dengan kaum muslimin. Dan di beberapa negara minoritas, saya perhatikan secara umum mereka belum begitu kelihatan ketegangannya. Beda antara satu manhaj dengan manhaj yang lain. Beda kalau di Indonesia kan. Di Indonesia antara A dengan B kalau sudah beda manhaj, wah itu sudah tegangnya, jauhnya sudah seperti antara timur dan barat. Tapi kalau di negara minoritas, karena ikatan batinnya lebih kuat, mereka minoritas plus pendatang, jumlahnya sedikit, karena dari Indonesia terbatas misalnya. Walaupun ada orang luar negeri muslim yang gabung juga sedikit, biasanya ikatan batinnya lebih kuat. Silakan Anda bergabung untuk kegiatan-kegiatan mubah yang mereka selenggarakan. Dan kalaupun ada praktek amalan yang nggak sesuai syariat, ya Anda tidak perlu ikut. Ya. Tapi untuk hal-hal yang mubah, kegiatan mubah kayak bazar misalnya, atau misalnya family gathering yang sifatnya umum, silakan Anda bergabung. Dalam rangka untuk tetap menguatkan hubungan antar sesama Muslim. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd itu. Ya, afwan. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Bagaimana kiat-kiat agar hati menjadi tentram, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan menjadi tenang? Dan itu dilakukan dengan zikir yang sungguh-sungguh ya. Memperhatikan maknanya, memperhatikan kandungannya, bukan sebatas terucap di lisan, tapi juga diiringi dengan perenungan dalam batin. Kemudian ketenangan juga bisa kita dapatkan pada saat kita berdoa kepada Allah, sehingga Anda berdoa menyampaikan kebutuhan Anda. Apapun yang Anda merasa saya sangat butuh kepada anugerah Allah, karunia Allah, silahkan diminta. Dan itu bisa kita lakukan antara adzan dan iqamah, menunjukkan kalau kita adalah hamba yang fakir di hadapannya. Ketenangan juga bisa kita dapatkan saat kita membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Bagi yang bisa merenungi, ketenangan bisa kita dapatkan dengan membaca buku-buku ulama. Kemudian juga membaca karya-karya mereka. Ketenangan bisa kita dapatkan ketika mendengarkan murattal. Ada banyak ketenangan yang bisa didapatkan oleh seorang muslim yang itu tidak dimiliki oleh non-muslim. Sehingga non-muslim ketika mau mencari ketenangan, apa yang mereka lakukan? Senam yoga. Itu yang masih muda. Yang wis tua, yang sudah tua, mereka apalagi kalau ditinggal sama keluarganya, anak-anaknya nggak ada yang mau ngurusi, paling ke taman, nggak jalan-jalan, nggak pulang, selesai. Itu non-muslim. Seorang muslim, Masya Allah, Allah anugerahkan anugerah batin yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh non-muslim. Adalah ketenangan jiwa, ketenangan ketenangan hatinya ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yang berikutnya, saya seorang marketer gamis, akadnya wakalah, di mana saya menjadi wali bagi agen tersebut untuk mempromosikan atau menjualkan produk-produknya. Bolehkah saya mengkreditkan gamis-gamis yang ready ataupun PO karena ada beberapa yang maunya dikredit? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Jika tidak diperbolehkan, mohon solusinya. Anda sebagai wakil ya, bagi produsen, wakil itu tasarruful wakil, tasarruful muwakkil. Apa yang dilakukan oleh wakil itu mengikuti instruksi dari yang mewakilkan. Sehingga kalau pertanyaan Anda, bolehkah dikreditkan, bolehkah di PO, dan seterusnya, ya tergantung dari yang punya barang. Produsennya nyuruhnya apa? Oh, nyuruhnya jual tunai saja, berarti Anda harus jual tunai. Produsen membolehkan untuk jual kredit, silahkan jual kredit. Sehingga kalau ada permintaan yang baru, tidak sesuai instruksi dari muwakil, tidak sesuai instruksi dari produsen, Anda minta izin ke produsen. Ini ada yang minta kayak gini, boleh enggak? Kalau mereka mengizinkan, alhamdulillah, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak, ya ditolak aja. Karena posisi Anda hanya sebagai wakil. Nah. Ya, yang berikutnya Ustadz. Terakhir, insya Allah. Apakah kalimat istighfar juga termasuk dengan berzikir? Misalnya kita senantiasa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Apakah kita juga akan mendapatkan pahala atau keutamaan seperti pahala berzikir? Demikian, jazakallahu khairan Ustaz. Termasuk ya, dan Ibnu Qayyim memasukkan ini di Al-Wabilus Sayyib, di keutamaan awal-awal dulu yang pernah kita singgung. Dengan banyak berzikir, maka akan dilapangkan rizkinya, akan dilapangkan rizki pendapatannya, dan itu adalah atau itu diisyaratkan. Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan ini berdasarkan hadis man lazamal istighfar, barang siapa yang rutin melakukan istighfar, rajin beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rizkinya. Dan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Aku sampaikan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dia zat yang maha pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan mengirim hujan deras kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan lapangkan harta dan anak keturunan kepada kalian. Sehingga dengan rajin berzikir, rajin istighfar, termasuk di antara bentuk zikir yang disyariatkan, dan Allah Ta'ala akan melimpahkan
keutamaannya salah satunya adalah dengan diberi kelonggaran rezeki. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi